Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama menerima materi yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan hadis tentang talbiyah dan isi kandungannya. Semoga penjelasan nanti bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Talbiyah merupakan bacaan utama yang dibaca dalam kondisi ihram dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah haji dan umrah. Ia bukan sekedar zikir biasa, melainkan sebuah pernyataan yang agung yang mencerminkan inti ajaran Islam. Talbiyah dalam ibadah haji umrah sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi wa azin finnasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Talbiyah memiliki dasar yang kuat dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun dalil tersebut yang berbunyi wa an Khalid bin As-Sa'ibi an abi. Jibril datang kepadaku lalu memerintahkan agar aku menyuruh sahabat-sahabatku menginduksikan suara mereka dengan bacaan talbiyah. Lalu Abdullah bin Umar menuturkan bahwa talbiyah Rasulullah SAW adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Nabi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar menambah lafaz talbiyah tersebut dengan labaik labaik wa sa'adik wal khairu biyadika wa rogibu aulaika wal amal. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Segala keberadaan di tanganmu, segala harapan dan amalan hanya untukmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1549 dan Muslim nomor 109. Nomor 19. Lafaz talbiyah mengandung makna tauhid yang mendalam mencakup uluhiyah, hanya menyembah Allah, tercermin dalam ketaatan ibadah. Rububiyah, yaitu Allah pemilik nikmat, kekuasaan dan berhak diuji. Asma wa sifat, yaitu Allah Maha Esa, tanpa sekutu dalam nama dan sifatnya. Talbiyah merupakan simbol ketaatan total kepada Allah. Memahaminya berarti memahami inti ibadah haji. Talbiyah juga termasuk dengan pernyataan tauhid, karena adalah ikrar keesaan Allah yang diucapkan dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati oleh setiap jamaah. Juga sebagai simbol ketaatan, setiap kata dalam talbiyah mencerminkan ketundukan dan kepatuhan total seorang hamba kepada Tuhannya. Dan sebagai jawaban atas panggilan Allah, talbiyah adalah respon langsung atas seruan Allah sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj tadi, ayat 27. Hukum talbiyah mulai dibaca segera setelah seorang berniat ihram di miqat, menandai dimulainya kondisi ihram secara resmi. Di sepanjang perjalanan, talbiyah terus dibaca sepanjang perjalanan menuju Mekah, baik dalam keadaan berjalan, berkendara, maupun beristirahat. Saat perubahan kondisi, dianjurkan memperbanyak talbiyah saat naik atau turun kendaraan, memasuki tempat baru, atau sholat fardu. Setelahnya maksudnya ya. Yang berikutnya adalah berakhir umroh. Hukumnya adalah bagi jamaah umroh, talbiyah ketika mulai melakukan tawaf di Masjidil Haram. Talbiyahnya berakhir ketika mulai tawaf di Masjidil Haram. Dan sedangkan untuk berakhir di haji, bagi jamaah haji, talbiyah berakhir ketika melontar jumroh akobah pada hari Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Menganalisa lafaz talbiyah sendiri adalah labbaik Allahumma labbaik. Pengulangan kata ini menunjukkan ketaatan total yang berkesinambungan, bukan sekedar respon sesaat. Ini adalah jawaban seorang hamba atas perintah dan seruan Allah. La syarika laka labbaik. Panggilan ini merupakan penegasan tauhid yang tegas dan sekaligus penolakan mutlak terhadap segala bentuk syirik.
Innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk. Panggilan ini merupakan pengakuan rububiyah Allah bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Ini menumbuhkan kesadaran mendalam tentang ketergantungan manusia kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. La syarikalak, pengolahan ini, pernyataan tauhid ini akan lapas berfungsi sebagai penguatan dan penegasan ulang atas keesaan Allah. Adapun hikmah talbiyah sendiri ada hikmah spiritual, hikmah pendidikan, hikmah sosial, dan hikmah filosofis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.